Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai pembuka, saya akan menanyakan, Bu, beberapa pertanyaan nih, Bu. Siap ya? Ya, siap Pak, saya Pak. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Iya Pak. Yang pertama yaitu pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Oh iya Pak, siap. Saya akan mencoba menerapkan teori-teori yang sudah saya dapatkan pada proses coaching kali ini. Oh, gitu ya. Jangan lupa ya, Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siap Pak. Yang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah satu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Untuk coaching hari ini, saya akan mengembangkan yaitu tentang presence, kehadiran ya Pak ya, menerapkan untuk hadir sepenuhnya, kemudian juga untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya. Oh, gitu ya. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Untuk spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya, pertanyaan yang terakhir Ibu ya, indika indikator mana yang Ya, Pak. Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasinya, Pak. Oh iya Bu, terima kasih ya. Demikian dulu ya Bu, observasinya. Selamat malam, Bu Titi. Selamat malam Bu Faiza. Gimana kabarnya, Bu? Kabarnya baik nih, luar biasa. Semangat masih. Kemarin Bu Titi WA saya katanya mau ketemu. Oh, ada yang bisa saya bantu, Bu? Betul Bu. Wah, terima kasih ya Bu sudah menjawab WA saya kemarin. Betul ada yang mau saya sharingkan bersama Bu Faiza di sini. Dan kebetulan hari ini Bu Faiza sudah ada waktu, nih Bu. Ya, ini saya mumpung baru free, Bu Titi. Oh, nggih, matur nuwun sangat. Baik, Bu. Saya tuh mau bercerita tentang perilaku peserta didik, terutama anak didik saya yang saat ini, Bu, di kelas saya. Saya itu punya peserta didik atau siswa itu yang sebetulnya dia bukan tergolong anak yang secara intelektual kurang, bukan ya, Bu. Dia termasuk anak yang secara intelektual itu cerdas. Tapi dia itu seperti sibuk sendiri dengan dirinya sendiri. Ganggu temannya juga enggak, tapi dia sibuk sendiri dengan kesibukannya gitu, dengan kesibukan dia sendiri di kelas. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya buat saya pribadi yang jadi masalah adalah
anak ini tuh ketika saya memberikan catatan tambahan di setiap mata pelajaran itu kan pasti meskipun sudah ada buku pegangan ya Bu, atau lembar latihan gitu LKS, tapi kan masih tetap memberikan catatan tambahan sebagai bekal untuk anak belajar gitu. Iya. Dia tidak pernah mau mencatat Bu. Oh gitu. Dia tidak mau mencatat, jadi dia itu kalau ditanya kenapa bukunya masih bersih, nggak ditulis gitu. Dia bilang, ah males saya, aku sudah tahu kok, gitu jawabannya. Dan iya, jadi dia tidak mengganggu teman itu tidak Bu, dia hanya sibuk dengan diri dia sendiri. Nah, itu memang bagi saya pribadi ya, saya PR untuk saya. PR buat saya ini kenapa ya anak ini ya, ada masalah apa begitu. Menurut Bu Titi itu faktor permasalahannya atau penyebabnya apa Bu itu Bu? Untuk mencari faktor atau penyebab masalahnya itu sudah saya lakukan beberapa tahap Bu. Yang pertama saya melakukan pendekatan dengan anak ini ketika istirahat. Karena dari pergaulan atau sosialisasi juga dia tidak masalah ya dengan temannya, dengan guru-gurunya juga tidak bermasalah. Ketika saya tanya kamu kenapa gitu, dia selalu menjawab malas aku kalau nulis capek gitu. Terus akhirnya saya itu menawarkan, karena dia termasuk anak yang cerdas dan kebetulan ikut ekstra robotik ya Bu, yang berbau-bau TIK begitu, dia tuh senang. Ya lalu saya bilang begini, sekarang Bu Titik mau tawarkan, saya bilang gitu di kelas di depan teman-temannya yang lain, karena teman-temannya juga tahu kalau dia tidak pernah mencatat ya Bu. Saya tawarkan begini, kali ini mencatatnya mau didikte seperti biasa, atau ditulis di papan tulis, atau tulisannya Bu Titik ketik di layar gitu. Mau ditampilkan di layar atau bagaimana? Iya, mungkin kan kita harus mengenali gaya belajar anak ya Bu ya. Lalu anak ini menjawab Bu, diketik aja pakai layar, aku yang hidupin ya Bu, yang turunkan layarnya gitu. Saya lihat dia sangat tertarik mungkin karena memang suka robotik, lalu yang berbau-bau TIK begitu. Nah itu saya coba mandi Bu, manjur untuk beberapa minggu gitu tuh manjur. Habis itu kembali lagi Bu, virus MLS saya bilang begitu ke anak-anak, ini virus MLS-nya kok sudah kambuh lagi gitu, virus malesnya kambuh lagi, dia mulai pesan dan dia bilang, bosan aku nggak mau, sudah tahu catatannya, nanti bisa. Bagaimana dengan prestasi anak tersebut Bu? Kalau prestasinya bagaimana? Kalau dari segi prestasi bagus Bu, dari segi prestasi dia bagus ya. Dia bagus, dia bahkan juga beberapa kali ikut lomba robotik, lomba untuk coding seperti itu. Dia juga ikut karena nalarnya juga jalan, cuma dia tuh malas untuk menulis. Terus ya, tanya. Menurut Bu Titik kondisi ideal seorang siswa itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya yang Ibu pikirkan bahwa seorang siswa itu harus begini. Kalau menurut saya ya kondisi ideal seorang siswa pastinya dia bisa ya Bu, maksudnya bisa mengikuti pembelajaran, tidak harus nilainya itu sempurna 100 bagi saya itu tidak. Tapi dia tahu prosesnya bagaimana proses belajar itu sendiri. Dan bagi saya pribadi gitu, saya berprinsip bahwa anak yang cerdas itu tidak melulu dia harus mendapat nilai tertinggi, tapi cerdas itu bisa melihat peluang, bisa tahu dia harus seperti apa. Itu bagi saya dia juga termasuk cerdas. Maka itu juga saya terapkan ke anak ini. Saya katakan, Bu Titi tidak minta kamu tulisannya harus rapi, saya bilang gitu. Lalu sebetulnya saya mulai meneliti tulisannya Bu. Ternyata selama ini tuh dia menulisnya itu tegak bersambung. Dia tidak pernah menulis tegak lepas. Dan tulisannya sangat rapi bagi seorang anak laki-laki gitu. Sangat rapi dan bagus. Lalu saya berpikir, mungkin ini yang menyebabkan dia itu kalau didikte itu malas. Karena anak ini suka kerapian gitu ya Bu, dia nggak mau kalau tulisannya tidak rapi. Gitu. Ya. Menurut Bu Titi, anak tersebut itu sudah
memenuhi kriteria yang Ibu inginkan dari 1 sampai 10 itu berapa, Bu? 8 lah ya Bu. Dia hanya sifat malasnya saja yang harus saya hilangkan gitu. Saya mencoba untuk menghilangkan sedikit demi sedikit. Karena anak ini memang tidak pernah bermasalah dengan sosialisasinya, itu dia tidak pernah bermasalah. Dia cenderung anak yang pendiam. Pendiam banget ya Berarti tidak. sudah teridentifikasi bahwa masalahnya ini anaknya malas gitu ya, Bu? Iya, teridentifikasi gitu. Hanya itu malas. Ternyata itu memang faktor keluarga dari orang tua juga menentukan tuh. Ketika saya ngobrol dengan anak ini, dia bilang, oh aku tuh nggak bisa kok. Kamu tuh nulisnya nggak harus rapi, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Yang penting kamu bisa membaca. Nanti kalau belajar bisa kamu baca sendiri. Kamu mengerti arti tulisanmu itu sudah cukup. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya nggak bisa. Aku harus nulisnya harus rapi. Kalau nggak rapi itu nanti bunda di rumah itu akan marah gitu. Harus rapi. Nah, ternyata memang tuntutan kerapian dari orang tuanya itu yang mungkin membuat dia itu, wah kalau didikte kan aku harus cepet nih ngikutin suaranya Bu Guru mungkin ya. Terus saya bilang, oh ya sudah, nanti Bu Titi akan coba. Saya ubah lagi Bu, jadi saya terkadang memberikan latihan soal itu dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerja yang sudah saya print, lalu mereka saya minta untuk menempel di buku pekerjaan sekolah, PS. Itu Jadi dia tadi kan ya sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi kemalasan tersebut ya Bu ya. ya. Ada pihak lain yang bisa diajak kerjasama Bu kalau Bu Titi merasa apa ini butuh bantuan? Nah, saya sudah menghubungi orang tuanya Bu. Saya menghubungi bundanya lewat WA. Saya mau janjian bertemu dengan beliau, berbicara mengenai anaknya. Lalu bundanya juga mengatakan, ya enggak apa-apa Bu, bisa begitu. Dan ketika saya sampaikan hal ini, sang ibu sendiri itu bundanya hanya berkomentar, ya anak saya itu moodnya naik turun Bu. Kadang moodnya kalau pas keluar sregepnya ya sregep, kalau enggak ya enggak begitu. Tapi saya juga mengatakan ke bundanya supaya terus diberi semangat, terus dibantu supaya anak ini mau mendengarkan perintah dari gurunya, terutama dalam hal menulis, karena sebetulnya tulisannya juga enggak jelek-jelek amat, itu tulisannya juga baik. Gitu. Prestasinya juga baik. Prestasinya juga baik, gitu. Hanya terkadang memang anak ini kalau kami bilang itu angot-angotan ya, mut-mutan gitu. Memang moodnya kalau pas bagus ya bagus, gitu. Kalau pas malas ya dia akan seharian nggak ngapa-ngapain Bu. Dia bisa seharian itu tidak mengerjakan pun hanya separuh-separuh, nggak selesai itu. Bu Titi tadi yang sudah menemukan penanganan ya atau langkah yang Bu Titi lakukan untuk mengatasi permasalahan dengan anak tersebut ya Bu ya. Iya. Kira-kira yang dalam waktu dekat ini yang pertama akan Bu Titi lakukan apa Bu? Dalam waktu dekat ini yang sudah saya lakukan, selain konsultasi dengan bundanya, juga saya mengatakan ke anak ini, saya agak sedikit pertegas bahwa ini kan sudah PAS ya Bu, kemarin sebelum PAS saya katakan, catatan kamu harus lengkap, dan saya katakan juga di depan teman-temannya, meminjamkan catatan ke teman itu boleh, tapi ketika teman itu tidak masuk, karena sakit atau karena ada keperluan, tapi kalau teman itu masuk, sama-sama di sekolah, dia kok ketinggalan, tidak usah dipinjamin. Biar dia cari usaha sendiri karena sama-sama hari itu masuk. Sepertinya anak ini lalu mulai tergerak dan dia mulai berpikir, oh nanti nggak ada yang minjamin saya gitu ya Bu, karena dia kebetulan sudah kelas 4, jadi bisa agak sedikit mengajak berpikir secara lebih dewasa. Lalu dia mengatakan ke saya, berarti saya nggak ada yang minjamin ya Bu nanti. Iya, kalau mau pinjam ya pinjam ke Bu Guru langsung, saya bilang begitu. Terus sepertinya hal itu mulai agak sedikit mengena ke anak ini dan dia mulai melakukan mencatat meskipun sudah beberapa kali terlambat. Dan memang di hari pertama PAS itu dia
ada beberapa pertanyaan yang dia lupa karena itu ada di catatan. Lalu sambil saya dekatin, karena biasa keliling begitu, saya dekatin dan saya katakan, tuh kan kamu lupa, sebetulnya itu ada di catatan. Lalu dia bilang, iya, karena aku nggak ada Bu catatannya. Iya. Biar lebih memperhatikan seperti itu ya. Iya, begitu Bu. Baik Bu Titi, saya kira Bu Titi sudah melakukan mencari solusinya, sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Bu Titi tinggal melakukan apa yang sudah panjenengan rencanakan ya. Bagaimana untuk tindak lanjut ke depannya agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Ngoten nggih Bu Titi ya. Iya, saya juga terima kasih Bu. Malam ini bisa sedikit sharing dengan jenengan meluangkan waktu setelah membaca WA saya. Saya sungguh berterima kasih. Saya juga saya hanya sekali menjadi teman ngobrol saja Bu. Ya, terima kasih sekali loh Bu Faiza untuk waktunya. Ya. Semoga solusi yang Ibu terapkan nanti berhasil dan saya juga bisa belajar, misalnya saya nanti mengalami menemukan anak seperti yang Ibu ceritakan tadi. Iya, matur nuwun Bu, saya juga senang sekali diberi kesempatan. Iya, matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum Bu Faiza. Waalaikumsalam Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Titi? Iya Pak, alhamdulillah udah selesai coaching saya. Sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu. Iya, monggo Pak. Yang pertama, yaitu apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah mencoba melakukan untuk melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana tindak lanjut dari Bu Titi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, sehingga tadi Bu Titi bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan bisa mengeluarkan atau menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Pak. Oh, begitu ya Bu. Saya sebagai observer menyampaikan catatan hasil observasi tentang pelaksanaan coaching antara Bu Faiza dengan Bu Titi. Pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, Bu. Ya, Proses alurnya juga sudah sesuai alur tirta, dan Bu Faiza juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Titi. Sehingga Bu Faiza bisa menemukan Bu Titi bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, Bu Faiza juga sudah melakukan coaching sudah sesuai prinsip coaching. Alhamdulillah Pak, kalau sudah sesuai. Pertanyaan terakhir ya Bu Yani. Potensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tadi, Bu? Untuk kompetensi yang saya kembangkan melalui proses coaching tadi, ya saya ingin menjalankan sesuai dengan alur tirta, sehingga bisa membuat proses coaching tadi berhasil dengan baik ya, dan saya lebih bisa mempraktekkan lagi sehingga lebih hasilnya bisa lebih baik lagi. Oh, begitu ya, Bu. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan bisa terwujud dan bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, demikian observasi kita hari ini, Bu Faiza. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.